Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Puji Tuhan. Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita memang bisa berharap dan berencana, namun kenyataan hidup kadang ke arah yang tidak disangka-sangka dan sama sekali tidak diharapkan. Ketika hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi, beberapa dari kita mungkin akan merasa kecewa, putus asa, bahkan mengutuki diri. Namun jangan membiarkan diri larut dalam kesedihan. Walaupun usaha yang kita lakukan sebelum membuahkan hasil, kita harus yakin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Terkadang kenyataan yang terjadi memang tidak sesuai dengan harapan. Kita menaruh harapan yang besar akan sebuah proses yang kita lalui, namun justru harus siap dengan kenyataan yang jauh berbeda. Di momen inilah Tuhan ingin melihat kesetiaan kita dalam doa dan usaha. Kita pasti sudah terbiasa dengan ungkapan yang mengatakan hidup itu bagaikan roda. Terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Untuk bisa terus berjalan, roda harus terus berputar. Hidup ini pun harus terus berputar, merasakan berada di bawah, terlebih dahulu untuk kemudian naik ke atas. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan berarti Tuhan memberikan ruang untuk kita belajar agar semakin matang dan dewasa. Rasa sakit dan kecewa yang kita rasakan juga mampu membuat kita semakin berbesar hati dan menghargai setiap proses. Saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan, itu bukan berarti rencana-rencana kita berantakan, melainkan adanya rencana Allah yang sedang bekerja untuk menghasilkan kenyataan yang jauh lebih indah bagi kita. Walaupun keadaannya sulit, tetaplah optimis dan berpikiran positif, saudara. Percayalah bahwa selalu ada alasan dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Kenyataan yang kadang tidak sesuai dengan harapan adalah tahapan hidup yang akan mendewasakan dan menguatkan kita. Saudara, saat kenyataan tidak sejalan dengan harapan dan doa yang kita panjatkan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk menyikapinya, saudara. Yang pertama adalah mengikuti rencana Tuhan. Tuhan sebagai pencipta kita tahu apa yang lebih baik dan paling baik untuk hidup kita. Jadi, mari kita belajar menerima jalan dan rencana Tuhan, entah itu baik atau buruk menurut pendapat kita. Kita berhak berdoa meminta apa saja, berhak melakukan berbagai upaya yang positif, dan berhak merencanakan hal-hal yang menurut kita baik untuk dijalankan. Namun hasilnya tetap bergantung pada kedaulatan Tuhan. Dialah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Kita boleh memohonkan keinginan dan harapan dalam doa, tapi bukan berarti Tuhan harus mengabulkannya. Tuhan berhak melakukan apapun dalam hidup kita. Mari kita jangan mengatur Tuhan untuk melakukan segala kemauan dan keinginan kita. Mungkin saat ini kita merasa Tuhan memberikan sesuatu yang buruk, tetapi suatu saat nanti kita akan mengerti apa maksud Tuhan di balik semua ini. Terimalah dan tetaplah percaya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik.
Hal ini menegaskan bahwa begitu pentingnya kita dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, sehingga kita cukup mampu memahami rencananya dalam hidup kita. Yang kedua adalah menyadari segala sesuatu dalam diri kita itu adalah milik Tuhan. Ayub mengasihi ke-10 anaknya, tetapi sadar bahwa mereka terbiasa berpesta pora. Karena itu, seusai pesta, Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran agar Allah mengampuni anak-anaknya jika mereka berdosa kepadanya. Di sisi lain, Ayub tidak pernah tahu bahwa Tuhan menerima tantangan iblis untuk menguji imannya. Semua harta benda Ayub termasuk ke-10 anaknya diambil oleh iblis. Ayub yang semua punya segalanya, kini kehilangan segalanya. Namun, respon Ayub terhadap kemalangannya sangat luar biasa. Ia tetap memuji Tuhan. Ayub sadar segala miliknya adalah miliknya Tuhan, sehingga Tuhan berhak mengambilnya kapanpun. Selalu ingat dan sadari apapun milik kita saat ini, termasuk orang-orang kita kasihi, seperti orang tua, pasangan, atau anak, adalah milik Tuhan. Ia berhak mengambil mereka kapanpun, sesuai kehendaknya. Kita lahir tanpa membawa apa-apa. Saat meninggal pun kita tak akan membawa apa-apa. Karena itu, tetaplah memuji Tuhan dan belajarlah merelakan ketika Dia mengambil segalanya. Saudaraku, saat doa-doa kita tidak dikabulkan dan apa yang terjadi adalah hal yang tidak menyenangkan, mari kita tetap berpikir dan merespon dengan benar. Tuhan pasti akan memampukan kita untuk menerima kenyataan dan memuji Tuhan, merelakan apa yang diambilnya dari kita. Dan mari kita memohon agar Tuhan menguatkan kita dalam menjalani segala rencana dan kehendak-Nya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk dapat memahami rencana Tuhan bagi setiap kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mempercayai setiap perkataan Tuhan. Kami percaya setiap rencana Tuhan itu untuk kebaikan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia walaupun kadang apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kami. Ajar kami semakin mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, bangsa kami Indonesia. Saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berkati daerah kami. Pulihkan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Di doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.